Untuk yang selanjutnya, hubungan energi potensial dengan usaha. Seperti yang telah kita ketahui, energi potensial itu energi yang dimiliki suatu benda karena mempunyai kedudukan terhadap acuan tertentu. Nah, energi potensial yang dirumuskan dengan mgh. Jadi massa dikali percepatan gravitasi dan dikalikan dengan ketinggian. Kemudian hubungannya dengan usaha sendiri. Jadi misalnya gini, ada tangga. Jadi ini tanahnya, berarti dia punya yang awalnya itu di A. Kemudian akhirnya nanti bolanya mau dinaikkan ke atas di posisi B. Nah, berarti butuh usaha untuk menaikkan bola dari titik A ke titik B. Nah, di titik A itu punya energi potensial sebesar mgha. Kemudian di titik B mempunyai energi potensial sebesar mghb. Nah, dari situ usaha yang diperlukan untuk menaikkan bola dari posisi A ke posisi B itu membutuhkan usaha sebesar W. W itu sama aja perubahan energi potensial. Jadi sama dengan energi kinetik tadi. Kalau usaha di energi kinetik adanya perubahan kecepatan, berarti ada perubahan energi kinetik. Kalau di sini ada perubahan ketinggiannya, berarti punya perubahan energi potensial. Berarti dari sini energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Awalnya kan di A. Nah, kemudian mghb min mgha. Nah, seperti itu. Kemudian selain hubungannya energi potensial dengan usaha, energi potensial dengan energi kinetik, di usaha dan energi itu kita juga mempelajari tentang daya. Daya itu satuannya watt, kemudian disimbolkan dengan huruf P besar. Nah, daya itu saling berhubungan dengan energi atau usaha. Nah, dari sini daya itu dirumuskan dengan W sama dengan P dikali T. Nah, berarti P itu sama dengan W per T. W itu Joule satuannya, kemudian T waktu itu satuannya second. Joule per second atau biasanya sama dengan watt. Jadi daya punya satuan sendiri namanya watt. Nah, selain itu biasanya kalau di soal itu di aplikasinya itu nanti ada efisiensi. Jadi di sini saling dihubungkan, Dek. Jadi kalau misalnya energi, bisa misalnya energi listrik diubah menjadi kalor, berarti nanti W listrik diubah menjadi kalor. Nah, nanti di sini untuk aplikasinya seperti itu. Kemudian bisa juga gimana di aplikasi misalnya mengubah misalnya air terjun. Ini ada air terjun, kemudian ini ada generator. Generator itu fungsinya untuk membangkitkan tegangan listrik. Jadi dari perubahan energi potensial diubah menjadi energi kinetik, kemudian diubah lagi menjadi energi listrik. Jadi di sini nanti untuk soalnya itu saling berhubungan. Biasanya tidak semua energi potensial itu bisa diubah menjadi energi listrik semua, tapi setiap mesin atau setiap pembangkit itu selalu punya efisiensi. Nah, efisiensinya
itu dirumuskan dengan simbolnya eta, kayak gini dibaca eta, sama dengan P output dibagi P input dikali 100%. Jadi seperti itu. Jadi misalnya energi potensial dari air terjun, kemudian bawahnya ada generatornya bergerak, kemudian digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, di sini energi potensial misalnya punya 10.000 Joule. Tidak semuanya yang menjadi energi listrik itu 10.000 Joule. Tapi energi potensial ini ada yang terbuang. Bisa dipakai, misalnya bisa digunakan untuk menggerakkan ini, kemudian jadi suara. Kemudian di sini tidak semuanya air bisa masuk ke dalam generator, sehingga di energi listrik di sini bisa mungkin di sini energi yang sudah jadi itu tinggal 7.000 Joule gitu. Jadi tidak seluruhnya energi itu bisa diubah, kadang ada yang hilang. Nah, yang dipakai outputnya kan ini 7.000. Berarti kalau ini energi, bisa juga nanti efisiensi itu energi output dibagi energi input kali 100%. Jadi outputnya kan tenaga listrik ini, berarti 7.000 dibagi 10.000 kali 100%. Jadi efisiensinya nanti 70%. Jadi tidak semuanya itu bisa diubah dalam energi yang lain. Jadi ada energi yang hilang. Nah, untuk materi, energi, kemudian usaha itu sekiranya hanya ini untuk dasarnya, konsepnya. Nah, nanti bisa dikembangkan dalam soal cerita atau soal aplikasi yang lainnya. Nah, untuk contoh soalnya nanti dibahas di video yang selanjutnya.